Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Rahmawati, mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah orang yang mengelola perusahaan dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian organisasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Jenis-jenis manajer ini dibedakan menjadi 3, berdasarkan tingkatan organisasi, berdasarkan pola fungsi, dan berdasarkan kegiatan. Yang pertama, ada tingkatan organisasi. Berikut merupakan gambaran tingkatan manajer dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada manajemen puncak. Manajemen puncak ini merupakan tingkatan yang paling atas, dipimpin oleh presiden direktur, yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dalam organisasi dan mempertanggungjawabkannya kepada pemilik dan investor. Yang kedua ada manajemen menengah, merupakan tingkatan yang menengah dengan dipimpin oleh manajer menengah atau biasa dengan kepala unit, yang bertugas membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lini pertama, bertanggung jawab atas kegiatan manajer lini pertama, dan mempertanggungjawabkan kepada manajemen puncak. Yang ketiga ada manajemen lini pertama, merupakan tingkatan yang paling rendah, dipimpin oleh manajer lini pertama atau biasa disebut dengan mandor, yang bertugas memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional atau karyawan, bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan, dan mempertanggungjawabkan kepada manajer menengah. Selanjutnya berdasarkan pola fungsi, manajemen dibagi menjadi 2. Yang pertama ada manajemen administratif, yang kegiatannya menyusun konsep, pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan. Yang kedua ada manajemen operatif, yang berkegiatan memberikan pengarahan dan memotivasi para karyawan. Selanjutnya berdasarkan kegiatan, manajer dibedakan menjadi 2. Yang pertama, manajer fungsional, yang bertanggung jawab untuk satu kegiatan dalam organisasi. Contohnya, yaitu manajer keuangan yang hanya bertugas untuk mengelola keuangan pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada manajer umum, bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan organisasi, mencangkup beberapa kegiatan fungsional. Manajer umum ini sama dengan manajemen puncak. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan manajer. Dalam prakteknya, manajer sulit memahami hubungan antara fungsi-fungsi manajemen dengan kenyataan yang dikerjakan. Sering menyatakan bahwa sebagian besar waktunya itu untuk menghadiri rapat, bicara lewat telepon, menulis atau membaca memo, dan menerima atau menemui tamu. Setiap manajer itu mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh manajer? Berikut ini ada tugas-tugas manajer. Yang pertama, tugas utama manajer adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, manajer bisa bekerja dengan orang lain dan bisa bekerja melalui orang lain. Maksudnya adalah bekerja dengan orang lain, bekerja sama dalam tim. Bisa bekerja melalui orang lain, artinya manajer mempunyai konsep dan diberikan wewenangnya kepada para bawahan. Yang ketiga, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang keempat, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, bertanggung jawab kepada bawahan dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan. Yang kelima, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual dalam merumuskan masalah. Yang keenam, manajer adalah seorang mediator, yaitu bertindak sebagai penengah jika terjadi masalah. Yang ketujuh,
Manajer adalah seorang politisi. Dia dapat menjalin hubungan baik terhadap siapapun agar mudah mendapatkan dukungan atas keputusan yang dibuatnya. Dan yang terakhir ada manajemen sebagai seorang diplomat, yaitu manajer dapat mewakili organisasi jika ada rapat atau berhubungan dengan klien lain. Selain itu juga ada keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh manajer. Yang pertama ada keterampilan konseptual, yaitu keterampilan untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Selanjutnya keterampilan kemanusiaan, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi orang lain, baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian ada keterampilan administratif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya, keterampilan teknik, yaitu keterampilan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik pada suatu bidang khusus. Dan yang terakhir ada keahlian dalam mengelola waktu. Manajer harus dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Semua keterampilan itu wajib dimiliki oleh setiap manajer. Hanya saja pada tingkatan yang berbeda, porsinya juga akan berbeda-beda dalam menggunakannya. Dan itulah materi tentang topik 3 manajer. Sekian dan terima kasih.